Kali ini saya mau ngebahas bagaimana mengkoreksi data kartu kepesertaan jam sostek ketenagakerjaan. Bagaimana mengkoreksi data tanpa harus kita mondar-mandir ke kantor BPJS. Cukup di rumah aja kita sudah dapat mengkoreksi data-data kita yang tidak sesuai, seperti nomor NIK yang salah atau semacamnya, tanpa kita harus pergi mondar-mandir ke kantor BPJS. Kita cukup di rumah, kita sudah bisa merevisi atau mengkoreksi data kita. Bagaimana caranya? Mau tahu tipsnya? Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Oke? Oke, sebelum kita ke tipsnya, kenapa sih kita harus mengkoreksi data? Itu biasanya karena ada ketidaksesuaian di KTP kita. Contoh, ketidaksesuaiannya itu biasanya nomor NIK yang tidak sesuai. Itu yang pertama. Kedua, terkadang ada yang tanggal lahirnya yang tidak sama atau bulan lahir yang tidak sama. Itu kenapa kita harus mengkoreksi atau merevisi data kita. Tanpa harus berlama-lama, tipsnya adalah satu. Yang pertama, kamu harus tahu alamat email HRD di kantor lama kamu. HRD bagian BPJS ya. Alamat emailnya kamu harus tahu. Yang kedua, kamu harus tahu nomor telepon HRD kamu. Nah, setelah keduanya itu kamu tahu, kamu tinggal email ke HRD kamu. Yang berisikan emailnya adalah kamu kirim KTP kamu yang saat ini, kartu keluarga, sama kartu kepesertaan BPJS. Subjeknya koreksi data. Biasanya sih HRD kalau udah seperti itu dia ngerti. Kalau lebih enaknya setelah kamu kirim emailnya, kamu telepon HRD, kamu jelaskan lebih detail lagi, ada ketidaksesuaian dengan data-data di KTP kamu. Biasanya sih HRD tahu kalau kendala-kendala koreksi data. Nah, langsung biasanya HRD setelah kamu kirim email, HRD langsung email ke kantor BPJS di mana kantor kamu nyetornya ke BPJS cabang mana nih gitu. Biasanya sih HRD langsung email ke BPJS, data-data kamu di email ke BPJS serta form koreksi datanya langsung di email biasanya dari HRD kamu. Nah, kamu tinggal nunggu aja 1-2 hari email balasan dari BPJS. Nah, setelah kamu mendapatkan email dari BPJS, biasanya email BPJS-nya isinya itu kayak form tapi isi nama, alamat sama nomor NIK. Itu nanti contoh formnya, email balasan dari BPJS saya kasih di sini nih, contoh balasan emailnya. Kamu bisa lihat di situ email balasan dari BPJS. Jadi tanpa harus kamu mondar-mandir ke kantor BPJS atau mondar-mandir ke kantor lama kamu cukup di rumah aja tanpa harus sewa calo atau tanpa kamu repot-repot. Kamu bisa dari rumah untuk merevisi atau mengkoreksi data BPJS ketenagakerjaan kamu. Itu tips dan cara mengkoreksi data tanpa harus mondar-mandir. Dan yang kedua, ada yang nanya juga, kalau nggak punya NPWP. Setahu saya kalau masalah NPWP itu, kalau untuk saldo di atas 50 juta itu harus melampirkan NPWP. Tapi kalau di bawah 50 juta melampirkan boleh, tanpa NPWP pun boleh kalau saldo di bawah 50 juta. Dan kalau saldo di bawah 10 juta itu enak dari aplikasi JMO. Itu aplikasinya gampang, mudah dimengerti dan nggak ribet, simple dan lebih cepat kalau nggak salah pencairannya. Kalau misalkan di atas 10 juta itu dari lapak asik, itu kalau udah sesuai semuanya data-data kita itu gampang banget
tinggal kita upload aja data-data yang diminta dari BPJS, itu langsung bisa kita mencairkan tanpa harus kita mondar-mandir ke kantor BPJS. Interview pun sekarang udah via online lewat Zoom, jadi udah bener-bener di rumah, udah simple, udah enak. Terkadang ada yang berpikir kan kalau revisi itu kan harus mondar-mandir. Kalau yang saya alami sih, saya ngurusin tanpa harus mondar-mandir, di rumah aja kita udah cukup, udah bisa merevisi atau mengkoreksi data. Yang penting tahu alamat email sama nomor telepon HRD, itu sih yang paling penting, biar HRD langsung yang ngurusin by email aja, nggak perlu kita mondar-mandir lagi. Gitu tipsnya. Masalahnya kalian pasti kalau udah nemuin hal-hal yang ribet mengenai pencairan BPJS, pasti langsung nyuruh calo aja atau nyuruh joki aja untuk nyairin. Ya itu sih balik lagi ke kalian masing-masing ya. Karena kalau menurut saya, kalau sewa calo itu dia biasanya minta 10-15% dari saldo kita, minta fee-nya. Sayang banget kalau misalkan harus bayar calo dengan harga yang segitu. Mending kita ngurus sendiri. Kita juga ngurus sendiri pun nggak repot kok. Tapi itu balik lagi ke kalian. Kalau kalian maunya pakai joki atau pakai calo, ya monggo silakan. Tapi kalau buat saya pribadi sih, saya lebih baik ngurus sendiri, karena lumayan lah 10%. Kalau seandainya saldo kalian 10 juta, ngurusnya dia minta 1 juta, kan sayang. Lebih baik kita ngurus sendiri tanpa ada potongan apa-apa, saldo full transfer ke rekening kita. Itu sih tips dari saya, bagaimana cara untuk mengkoreksi data tanpa harus mondar-mandir ke kantor BPJS. Yang penting kamu tahu alamat email HRD tempat kamu kerja, tahu nomor telepon HRD tempat kamu kerja. HRD bagian BPJS ya, bukan HRD umum, HRD yang menangani BPJS. Oke, itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, biar saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.